Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatunisa, Unit Kerja SLB Negeri Balangan, NDH 11, Angkatan 8, Kelompok 2, beserta Latsar CPNS Golongan 3, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksinya, saya sendiri sebagai guru SLB. Dalam melakukan analisis isu, kita memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan identifikasi beberapa isu di tempat kerja. Kemudian, dari beberapa isu tersebut, kita temukan isu prioritas dengan metode APKL atau USG. Setelah itu, kita melakukan analisis masalah dengan menggunakan wishbone. Kemudian, kita akan temukan alternatif menggunakan SWOT, sehingga nantinya akan ditemukan alternatif solusi. Berikut ini hasil identifikasi beberapa isu di SLB Negeri Balangan. Yang pertama, menurunnya hasil belajar siswa berkebutuhan khusus pada masa pembelajaran jarak jauh maupun pada saat PTM di era peralihan menuju new normal pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, menurunnya kedisiplinan dan minat hadir siswa berkebutuhan khusus pada saat PTM di era peralihan menuju new normal pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, kurang optimalnya pembelajaran keterampilan siswa berkebutuhan khusus, terutama di bidang olahraga. Dari ketiga isu tersebut, maka digunakan metode USG untuk menentukan prioritas masalah. Dalam penentuan prioritas masalah dengan USG, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, urgensi. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Yang ketiga, growth. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Berikut ini adalah hasil analisis penentuan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan tabel hasil analisis, maka prioritas masalah yang ada dari beberapa isu yang telah dipaparkan adalah menurunnya hasil belajar siswa berkebutuhan khusus pada masa pembelajaran jarak jauh maupun pada saat PTM di era peralihan menuju new normal pasca pandemi COVID-19. Dengan menggunakan wishbone, terdapat 6 faktor yang menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa berkebutuhan khusus pada saat PJJ maupun pada saat PTM. Yang pertama adalah faktor lingkungan, di mana siswa terbiasa dibantu dengan waktu yang fleksibel pada saat PJJ, sehingga itu terbawa pada saat pembelajaran tatap muka. Yang kedua adalah minat siswa. Pada saat pembelajaran jarak jauh, siswa terbiasa dibantu oleh orang tua dalam mengerjakan tugas, sehingga pada saat PTM, siswa menjadi kurang mandiri dan terbiasa belajar terlalu santai. Ketiga, kegiatan belajar mengajar. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pengulangan yang konsisten dalam pembelajarannya, sehingga dengan terbatasnya waktu pada saat pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka era new normal, siswa berkebutuhan khusus banyak mengalami ketinggalan materi. Faktor lainnya yang menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa adalah sarana prasarana yang belum digunakan secara optimal dan media yang kurang terawat, metode ajar yang monoton, serta faktor sumber daya manusia yang kurang mengembangkan bahan ajar dan skill. Dari faktor penyebab permasalahan tersebut, ada 3 dampak yang timbul. Yang pertama, minat belajar turun. Indikator capaian kegiatan belajar mengajar tidak terpenuhi, yang menyebabkan penilaian hasil belajar siswa menurun. Berikut adalah hasil analisis menggunakan SWOT.
Yang pertama adalah strength. Guru dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran agar dapat meningkatkan minat siswa sehingga berpengaruh baik terhadap hasil belajarnya. Yang kedua, pembelajaran tatap muka secara konsisten dapat menjadi bahan pembiasaan siswa untuk kembali belajar mandiri dan terorganisir. Kelemahannya, perlu waktu dan keinginan serta kesabaran dalam mempelajari berbagai keterampilan membuat dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan perlu waktu yang cukup lama serta konsisten untuk menciptakan pembelajaran tatap muka yang mandiri dan terorganisir. Opportunity. Guru dapat belajar secara otodidak melalui berbagai platform media, teman sejawat, maupun mengikuti pelatihan. Jika pengulangan dilakukan secara terus-menerus, maka akan membantu perbaikan hasil belajar. Dan yang terakhir, traits. Beberapa hal yang sudah dipelajari terkadang tidak sesuai dengan kemampuan siswa yang beragam. Kedua, apabila adanya peningkatan kasus COVID-19 kembali, maka siswa akan kembali melakukan pembelajaran jarak jauh, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penurunan hasil belajar siswa. Alternatif penyelesaian masalah. 1. Mengikuti pelatihan dan giat belajar untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam membuat dan menggunakan media dan metode pembelajaran yang menarik agar dapat meningkatkan minat siswa sehingga berpengaruh baik terhadap hasil belajarnya. Tahapannya, melakukan diskusi dengan rekan kerja, mencari informasi melalui berbagai media, dan mencari informasi mengenai berbagai pelatihan, serta mengikutinya. Sehingga hasil yang diharapkan meningkatnya kemampuan guru dalam membuat dan menggunakan media dan metode pembelajaran yang menarik agar dapat meningkatkan minat siswa sehingga berpengaruh baik terhadap hasil belajarnya. Dan beberapa pihak yang terkait yaitu guru, rekan kerja, dan fasilitator. Kedua, alternatif penyelesaian. Melakukan kembali pembelajaran tatap muka secara konsisten sebagai bahan pembiasaan siswa untuk kembali belajar mandiri dan terorganisir. Tahap setiap alternatif dilakukan secara konsisten, dilakukan secara lebih mandiri, bekerja sama dengan orang tua melakukan pengulangan di rumah. Hasil yang diharapkan, anak kembali terbiasa melakukan pembelajaran seperti sebelum adanya pembelajaran jarak jauh dengan hasil belajar yang semakin membaik. Pihak-pihak yang terkait yaitu guru, orang tua, dan siswa. Demikian video pemaparan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksinya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.